Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidki wal wafa. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di channel yang semoga dapat memberikan pengetahuan untuk kita semuanya dan berkah untuk kita semuanya, yaitu Barisan Para Wali Channel. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada detik ini kita masih diberi umur, diberi kelonggaran dan kemudahan sehingga bisa menonton atau menyaksikan channel YouTube kami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabiyina Sayyidina wal Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Fidini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam takzim kepada guru-guru kita min ahli silsilah Thariqah Aliyah Naqsyabandiyah Khalidiyah, wabil khusus kepada Imam Thariqah Maulana Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Quddisa Siruh, serta guru kita semua Hadratus Syekh Muhammad Irfai Nahrawi An-Naqsyabandi Al-Hajj Quddisa Siruh, yang selalu kita harapkan bimbingan, doa, dan berkahnya. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan manaqib dari Imam Thariqah An-Naqsyabandiyah, yaitu beliau Maulana Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Quddisa Siruh. Allahumma anzilir rahmah wa barakata alaina wa amidana bil asrori wa amdadi ladaihi. Maulana Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, semoga Allah memberkati dan menyucikan jiwanya. Perkutut menyanyikan ratapannya di kala senja dan ia menangis. Air mataku mengganggu tidurnya, dan air matanya mengganggu tidurku. Tatkala ia dan aku berkeluh kesah, kami tidak saling mengerti. Namun aku mengetahui kesedihannya, dan ia mengetahui kesedihanku. Petikan dari tulisan Abul Hasan An-Nuri. Ia adalah samudra pengetahuan yang tak bertepi. Ombaknya beruntai dengan mutiara pengetahuan surgawi. Ia mensucikan jiwa manusia dengan lautan kemurnian dan kesalihan. Ia memuaskan dahaga jiwa dengan air rohaninya. Seluruh dunia, termasuk samudra dan benua, ada dalam genggamannya. Ia adalah bintang yang dihiasi dengan mahkota petunjuk. Ia mensucikan semua jiwa manusia tanpa terkecuali dengan nafas sucinya. Ia memperindah bahkan ke pojok yang terpencil dengan rahasia Muhammad Rasulullah. Cahayanya menembus setiap sarang kebodohan. Pembuktiannya yang terkemuka menghanyutkan bisikan keraguan yang paling lirih dalam hati manusia. Keajaibannya membawa kehidupan pada hati manusia setelah kematian mereka dan memberikan kepada jiwa ketetapan dunia spiritual. Ia diasuh oleh seorang sufi sejak ia masih kecil. Ia menghisap nektar rahasia pengetahuan dari cangkir kenyataan. Jika saja Muhammad bukan merupakan nabi terakhir, maka ia akan menjadi seorang nabi. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang pembawa kebenaran atau seorang mujadid. Ia mengangkat hati manusia
hingga membumbung menuju angkasa spiritualitas. Ia membuat raja-raja berdiri di depan pintunya. Ia menyebarkan ajarannya dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Ia tidak pernah meninggalkan siapapun tanpa bimbingan surgawi. Bahkan hewan-hewan liar di hutan-hutan. Ia adalah wali Ghaus yang terhebat, mutiara pilihan, sultan bagi para orang suci, seuntai kalung mutiara ruhani yang dilimpahkan bagi dunia ini oleh kehendak ilahi. Dengan cahaya petunjuk Allah, membuat yang baik menjadi yang terbaik dan kejahatan menjadi kebaikan. Ia adalah guru thariqah ini dan syekh dari untayan rantai emas, dan yang terbaik dari mereka yang membawa untayan ini dari Khwajagan. Allahumma anzili rahmah wal barakata alaina wa amidana bil asrari wa amdadi ladaihi. Ia dilahirkan pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah atau 1317 Masehi di sebuah desa bernama Qasr al-Arifan dekat dengan Bukhara. Allah telah memberkatinya dengan karomah ajaib pada masa kecilnya. Ia telah diajarkan tentang rahasia thariqah ini oleh gurunya yang pertama, yakni Sayyid Muhammad Baba As-Samasi, Quddisa Siruh. Kemudian ia diberikan rahasia dan penguasaan ilmu ruhani oleh syekhnya, yakni Sayyid Amir Al-Kulal, Quddisa Siruh. Ia juga uwaisi dalam hubungannya dengan Nabi SAW. Ketika ia diangkat pada kehadiran spiritual dari Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, Quddisa Siruh, yang telah mendahuluinya 200 tahun sebelum masanya. Awal dari ajarannya dan ajaran pada awalnya. Maulana Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Quddisa Siruh berumur 18 tahun ketika ia diutus oleh kakeknya menuju ke desa Samas untuk berkhidmah kepada syekh dari sebuah thariqah, yaitu Syekh Muhammad Baba As-Samasi Quddisa Siruh yang sebelumnya telah memintanya. Sejak awal mula dijalin hubungan dengan syekh tersebut, ia telah merasakan berkah yang tak terhitung dan ketulusan serta pengabdian. Beliau berkata, "Aku akan bangun lebih awal, 3 jam sebelum subuh, mengambil wudhu, dan setelah sholat sunnah, aku bersujud dan memohon kepada Allah dengan doa, Tuhanku, berikan kepadaku kekuatan untuk memikul segala kesulitan dan kepedihan dari cintamu. Lalu aku sholat subuh bersama dengan syekh. Suatu saat ketika hendak keluar, syekh menatapku dan berkata, seakan ia bersamaku ketika aku bersujud tadi, wahai anakku, engkau harus merubah cara bersujudmu dengan perkataan, Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang pada hamba yang lemah ini. Tuhan tidak ingin hambanya mengalami kesulitan-kesulitan. Walaupun Tuhan dengan kebijaksanaannya memberikan beberapa kesulitan pada hambanya sebagai ujian, seorang hamba jangan memohon akan kesulitan. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak menghormati Tuhanmu. Ketika Syekh Muhammad Baba As-Samasi Quddisa Siruh wafat, kakekku membawaku ke Bukhara dan aku menikah di sana. Aku tinggal di Qasr al-Arifan, di mana Allah selalu menjagaku karena aku dekat dengan kekasihnya yang bernama Sayyid Amir Kulal. Aku melayaninya
dan dia berwasiat padaku bahwa Syekh Muhammad Baba As-Samasi telah memberikan amanat kepadaku sebelumnya bahwa aku tidak akan berkenan kepadamu bila kamu tidak menjaga dan merawatnya. Suatu hari aku duduk bersama sahabatku dalam khalwat, dan hijab pun terbuka dan aku mendapat ilham. Kemudian aku mendengar suara berkata, "Tidaklah cukup bagimu untuk meninggalkan semua orang dan datang kepada kami sendirian." Suara ini membuatku bergetar, menyebabkan aku lari dari khalwat. Aku berlari menuju sungai dan melemparkan diriku ke dalamnya. Aku membasuh pakaianku dan sholat 2 rakaat dengan 2 cara yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Aku merasakan kehadirannya. Sebuah tabir telah terbuka dalam hatiku. Seluruh alam semesta menghilang, dan aku tidak sadar akan sesuatu apapun kecuali aku bersujud kepadanya. Dan aku ditanya pada awal peleburanku, "Kenapa engkau memasuki jalan ini?" Aku menjawab, "Agar apa yang aku katakan dan yang aku inginkan terpenuhi." Dan suara itu menjawab, "Itu tidak akan terjadi. Apa yang kami katakan dan apa yang kami inginkan, itulah yang akan terjadi." Kemudian Syekh Bahauddin berkata, "Apapun yang aku katakan dan apapun yang ingin aku lakukan, itulah yang harus terjadi." Kemudian aku ditinggalkan selama 15 hari, sampai aku mengalami keputusasaan. Lalu aku mendengar suara, "Wahai Bahauddin, apa yang kau inginkan akan kami kabulkan." Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi pun merasa bahagia. Kemudian ia berkata, "Aku ingin diberikan sebuah jalan atau thariqah yang akan membawa semua orang yang menempuh jalan ini langsung menuju kehadirat Allah." Dan ia pun mengalami ekstase dan mendengar suara yang berkata, "Permintaanmu dikabulkan." Tentang perjalanan di thariqah, ia berkata, "Apakah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sebagai berikut? Sebagian dari iman adalah menyingkirkan hal-hal yang berbahaya dari jalan yang benar." Apa yang dimaksud Nabi tentang hal yang berbahaya adalah ego. Dan yang dimaksudnya dengan jalan yang benar adalah jalan Tuhan, seperti yang Nabi sabdakan kepada Syekh Bayazid Al-Bustami, "Tinggalkan egomu dan datanglah pada kami." Pada satu waktu ia ditanya, apakah yang dimaksud dengan meniti jalan ini? Ia berkata, "Perincian pengetahuan spiritual." Mereka bertanya lagi, "Apakah perincian pengetahuan spiritual?" Ia berkata, "Orang yang tahu dan menerima yang diketahuinya akan mengangkatnya dari tingkat bukti dan pembuktian ke tingkat penglihatan atau visi." Ia berkata, "Siapa saja yang memohon untuk berjalan di jalan Tuhan, berarti memohon untuk berjalan di jalan kesusahan atau penderitaan." Hal itu disabdakan oleh Nabi, "Siapa saja yang mencintaiku, maka aku akan menguburkannya." Seseorang pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Dan Nabi SAW bersabda, "Maka bersiaplah untuk berada dalam kesusahan." Di lain waktu seorang datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintai Tuhan." Nabi bersabda, "Maka persiapkan dirimu untuk penderitaan." Ia membacakan sebuah sajak, "Siapapun mendambakan kebaikan, namun tidak seorang pun mencapai Mi'raj, kecuali dengan mencintai yang menciptakan kebaikan." Ia berkata, "Orang yang menyukai dirinya
harus menyangkal dirinya sendiri, dan siapapun yang menginginkan selain dirinya, sesungguhnya hanya menginginkan dirinya sendiri. Tentang pelatihan ruhani, ia berkata, ada 3 cara bagi pencari ilmu atau murid mendapatkan pengetahuannya. Yang pertama, muraqabah atau kontemplasi. Yang kedua adalah musyahadah atau visi. Dan yang ketiga, muhasabah atau penghitungan. Tentang kondisi ekstase, suatu waktu ia berkata, bagaimanakah hamba-hamba Tuhan melihat perbuatan yang tersembunyi dan bisikan hati? Ia berkata, dengan cahaya yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka, seperti yang disebutkan dalam hadis, waspadalah dengan penglihatan orang yang beriman, karena ia melihat dengan cahaya Tuhan. Ia ditanya tentang menunjukkan kekuatan ajaib. Ia berkata, kekuatan ajaib apa lagi yang engkau inginkan, sedangkan kita masih dapat berjalan di muka bumi ini dengan dosa-dosa yang kita lakukan dan dosa-dosa yang mengelilingi kita. Ia ditanya, siapakah yang dimaksud dengan pembawa cerita dan sufi dalam perkataan Junaid? Putuskan hubunganmu dengan pencerita buku-buku dan berkumpullah dengan para sufi. Ia berkata, pencerita buku-buku adalah orang yang sibuk dengan kata-kata dan nama, sementara sufi adalah orang yang sibuk dengan esensi dari kata-kata tersebut. Ia memperingatkan, jika seorang murid, seorang syekh atau siapapun yang membicarakan tentang suatu makom yang belum dicapainya, maka Allah akan melarangnya untuk mencapai makom tersebut. Ia berkata, cermin para syekh memiliki 2 arah, namun cermin kita memiliki 6 arah. Ia berkata, apa yang dimaksud oleh hadis, aku bersama dengan orang-orang yang mengingatku, adalah bukti yang jelas dan pembuktian yang mendukung orang-orang yang dalam hatinya selalu mengingatnya. Dan sabda Nabi lainnya yang mewakili Allah, as-saumu li, puasamu adalah untukku, adalah penegasan bahwa puasa yang sesungguhnya adalah berpuasa dari yang selain Tuhan. Tentang kemelaratan, ia ditanya, mengapa mereka disebut al-fuqara atau orang-orang yang fakir? Ia berkata, karena mereka miskin, namun mereka tidak meminta. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ia dilemparkan ke dalam api dan Jibril datang kepadanya dan bertanya kepadanya, apakah engkau membutuhkan bantuan? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aku tidak perlu meminta, ia selalu tahu keadaanku. Ia berkata, kemiskinan adalah tanda peleburan dan penghapusan keberadaan diri. Sewaktu-waktu ia berkata, siapakah orang-orang yang miskin? Tidak seorang pun menjawabnya. Ia berkata, orang yang miskin adalah orang yang di benaknya selalu berjuang dan jasadnya selalu tenang. Allahumma anzilir rahmah wa barakata alaina wa amidana bil asrori wa amdadiladaihi. Para pemirsa barisan Para Wali Channel yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, ini saja dulu yang kami dapat sampaikan untuk pembacaan manaqib dari Imam Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, yakni Maulana Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Quddisa Siruh. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya.
bijahi Syekhina Hadratus Syekh Muhammad Irfa'i Nahrawi An-Naqsyabandi Al-Hajj Quddisa Siruh. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen agar channel kami semakin berkembang luas. Demikian, wallahu subhana al-mulhimu bisawab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.